cukup sebenarnya itu kan tergantung perasaan ibu. Ya, cukup itu perasaan sebenarnya ibu. Ya, ada orang makan ibu nasi sapiriang tu sambalnya ibu sabu ari atau sabu ari ibu. Sabu ari kok karambi di kuku tu datang ke Batu Lado zaman sisuk dah. Batu Lado kan susu lado tu dirandang sampai kariang ibu. Kan bentuk sabu ari itu, orang Sinso kan. Di kampung aku tu sambal orang paling miskin tu pak. Tu abi pucuk ubi ibu. Abi ibu piring di 3 piring dunia ibu. Kenapa? Karena dia merasa cukup. Tu. Ada apa-apa lah sameja sambal menyerungui seleko saya nyokonya. Itu miskin tu. Itu miskin tu pak. Tak merasa cukup kan? Jadi sebenarnya kemiskinan itu ibu sebenarnya memang pada perasaan. Tapi standar miskin itu adalah apakah hidup dia seperti standar hidup orang di sana atau tidak. Itu miskin namanya itu. Jadi jangan ibu kira orang miskin tu tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, tidak. Dia punya rumah, punya kapal punya dia. Cuman hidupnya tidak standar. Kan ibu di komplek kan bisa lihat tuh. Ada rumah ibu tipikal, ibu tipe rumahnya mungkin 72, ada yang lebih, ada apa tu tipe rumahnya 36 misalnya. Yang tidak pernah direhab, itu miskin tuh. Dia punya rumah, tapi tidak standar. Itu yang miskin. Yatim, batas yatim, baliu. Karena kalau sudah baliu laki-laki dulu kan tidak sekolah orang pak. Lah baliu ke sawah leh, ke ladang leh, mencari leh. Tulang lah gadang nama tu mah. Tak ada santunan leh, mencari leh. Yang perempuan kalau balik nikahan leh, dah betul. Zaman sisuk orang kan menikah kan 7 balik, 5 balik, baby nikah leh. Kok anaknya banyak-banyak sampai 2 balik ke anaknya, sampai 4 balik ke anaknya. Ya mau 7 balik baby nikah leh, 5 balik, 4 balik baby nikah leh. Tu kuat beranak banyak. Kau 35 sampai 10 baru nikah tu 2 sedepeknya. Tak zaman sisuk orang banyak-banyak anak orang yang sampai 4 balik kan. Karena duduk capek menikahnya. Kan masa umur 20 ke bawah tu kan kuatnya melahirkan tu. Tenaga masih kuat. Makanya sampai 40 hamil kan luar risiko pak. Tu makanya memang bagus capek menikah tu pak. Umur 7 balik tu menikah ni. Ya. Sebenarnya pernah bersabit ibu. Lebih rancak ibu menambah piring di rumah cik daripada dicuriannya kanyang ibu. Kamu malu keadaan. Zaman kini kau tak sembarang punya anak berusia lah ibu. Kalau nampak agak menganji-ganji ibu nikah selesai. Oh tak pakai rajo suami tambah piring cik di rumah tu. Salah tu. Kabar-kabar tambah piring ciknya. Ya tak? Pada kanyang ni curiang pak. Ya mu anak mu bersabit pak. Abu anak punya anak gadi pak. Kuliah ya kan? Sedang kuliah di Jakarta. Mau kecenya. Kau bersobok jodoh lapor. Bawanya kemari lapor. Ambo nikahkan, kuliah ambo selesaikan, inyo pun berjamin duit sampai selesai. Daripada beko pak, kau biar ambo ceramah sama ibu, anak ustaz tu, anaknya tu anak ustaz. Enak? Begitulah. Memang begitu tu. Jadi, ya kalau balik itu sudah habis yatimnya tu. Ya kalau perempuan jadi, cuman zaman sekarang. Kan orang sekolah. Anak-anak ini kan sekolah sampai SMA. Bilanya kamu cari? Dinikahkan undang-undang lalu membolehkan menikah itu. Maka anak yatim bantulah sampai mereka tamat SMA. Kuliah tidak lagi. Karena kalau sudah kuliah dia sudah bisa menafkahi dirinya sendiri. Dia lah bisa tinggal di masjid bagainya, bisa matur kuliah di swasta bagai. Jam kuliah dia bisa menyesuaikan ke kerajonya bagai. Yang mahasiswa tidaklah yatim lagi itu. Sampai SMA lah bantu. Nah, yang mati ibu bau Ustaz, yo dia awak kultur awak beda ibu. Dia awak kok mati induk agak beda. Induk kalau mati dia awak kok apa berjalan. Beda. Ya. Karena itu yang mati induk agi jual lah. Walaupun dia aginya tidak sama yang mati apa. Bok yang mati induk apaknya doh. Dorong apaknya bertanggung jawab. Ya dorong apaknya itu tanggung jawab. Pak ya, anak apa tu ya, tanggung jawab apa ya. Ya kalau apaknya duit kan tak ada masalahnya, nafkah ada apaknya mah. Masalahnya kalau induknya mati. Tak ada masalah. Ya kalau punya bini silai tanggung jawab inyo, surah rumah yang petang gitu. Ikut tanggung jawab inyo aja, tak berkurang lah ibu. Taruhlah anak kau tinggal jo neneknya. Biayai.
Ya begitu aturannya, jangankan bapak kandungnya, saudara bapaknya itu kalau mati bapak tanggung jawab tuh. Itu aturannya begitu. Silakan Ibu tadi. Maaf Ustaz, kalau saya ingin bertanya menyambung dengan tadi. Kalau bahwa kita memberi seseorang kalau memberi saya sudah terapkan di grup kami. Maaf ya mungkin jadi saya ada memberi, saya kan sudah tua nih, jadi makannya mereka itu susah. Biasanya saya sering bawa ke masjid. Dan karena tidak membuat nanti saya berikan kepada orang. Aduh, lu kawan menyuruh Ustaznya, ibu kepada dia kemana sih? Iyalah, dia akan nyawa ini. Padahal aku juga lagi. Jadi itu kan semi-semi. Nah, jadi kadang-kadang Ustaznya jadi salah paham kadang-kadang tidak dihubungi dengan Ustaz. Aduh, itu senang kami Ustaznya. Ini minta bantuan. Aku nak guru Ustaz awan ada mencari, awan ada apa? Memang you ada pensiunan janda gitu. Itu macam ya bulan ini mungkin saya tak mampu ngasih lengkapi. Bisa bantu. Pensiunnya sudah boleh itu je apaan? Tak tahu. Bukan usia negara. Pensiunnya tu, boleh bantu tu. Makasih Ustaz. Saya salah ngomong itu. Makasih. Iya kan. Ya namanya meminta, tak masuk loh ke Ibu ya. Jadi aneh kalau ada orang masuk. Ginilah, Bapak Ibu, ada hadis Nabi, kalau ada yang meminta kepadamu, berilah, walaupun dia datang meminta itu pakai onta. Dulu onta itu kendaraan mewah, kalau dapat kini sama aja Pajero lah. Nyo pakai Pajero, Ibu minta sedekah kawan. Kasihlah. Mungkin Pajero nya punya tapi beli minyak enggak ada lah itu. Ya kasihlah. Bisa, Pak. Kan bisa jadi memang enggak ada pembeli minyak lah, Pak. Mungkin kau terampuk orang tadi apa segala macam kan bisa tuh. Ya artinya jangan abaikan yang meminta. Kan Allah sudah sebut wa ammasaila fala tanhar. Itu toh? Kalau ada yang datang meminta kepadamu, jangan kau abaikan. Kasih. Berapapun kita kasih. Cuma kadang kini ada memang pengemis ke ibunya. Ada loh standar pemberian, Pak. Kalau tidak sesuai standar, tak mau terimanya loh. Saya pernah ketemu ibu-ibu, Pak. Pak, ambo ke pulang kampung, ke Solo, nak kamal kecil itu. Ya dong. Itu ialah ambo agi, Bu. Ya, bagi 10. Tak bisa loh Ustaznya, ini 50 ke situ. Tak bisa loh Pak, 50 ke situ. Emang ada loh orang cerita Pak. Kalau agi kan, hanya buat standarnya Pak, harus sekian yang dia agi. Ya betul lah. Kalau kan terima kasih, kau cari lain itu dah. Tapi ada orang memang cerita Ibu. Jadi kalau sobok orang cerita Ibu, kau lihat ada tambah lah. Oh iya, segitu Ibu utuh ayo tambahlah. Tapi kalau enggak, ambo segi kolonya Ibu bisa membantu ya. Ya marungutnya kan, kok marungut itu Ibu ke Ibu terima atau tidak ya. Ayolah segi ya apa pasal Ibu lah benar gitu ngecek bekonya itu. Iya. Memang ada orang begitu. Kenapa Ibu ya? Nabi mengatakan begini. Siapa yang meminta-minta diberi atau tidak diberi dia, maka di hari kiamat dia dibangkitkan tanpa daging di pipinya. Kan tidak baik meminta itu. Kata Nabi, ada 3 umatku yang pertama digiring ke sorga. Ya, ada 3 umatku yang pertama digiring ke sorga. Yang kedua itu kata Nabi, afifun muta'afif, orang miskin yang tidak pernah meminta. Karena dia miskin kan punya pencarian kan, dia miskin punya harta kan. Dia cukupkan dengan yang ada dan dia tidak pernah meminta. Kalau diberi dia terima. Itulah manusia yang pertama digiring ke surga, orang miskin yang tidak pernah meminta.
Apa maknanya deh, Ibu? Meminta itu bukan sesuatu yang dipuji. Dia tidak dilarang. Tidak dilarang meminta, cuman tidak dipuji. Yang dipuji tidak meminta. Karena itulah pertama digiring dia ke surga, kata Allah. Ya kalau dia minta, kita beri. Tapi dia yang meminta itu tidak dipuji oleh Allah. Tidak dipuji. Maka ibu-ibu jangan minta-minta belanja ya, Pak. Minta kan? Kami kan tahu harus memberi ibu berapa. Kami kan tahu kapan harus memberi ibu. Ya tidak mungkin kami menikahi ibu kalau kami tidak akan bertanggung jawab kan? Cuman kami kasih segitu cuman kami punya. Ibu kalau meminta tarus ya. Beko kami pulang malih nih. Kadang kami tunggu ibu lalu baru kami pulang bagian. Tidak boleh minta-minta tu ibu. Yang dikasih suami ibu terima, alhamdulillah. Mungkin segini dia punya, sedih dia dapat. Ibu pakai sesuai kebutuhan ibu, cukupkan saja. Jangan meminta tambah. Ditambahnya bu, le cukup belanja patang, kecil kan? Itu kalau le apa ado ditambah, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ambo cukupkan. Betul. Bu, le cukup yang patang, aneh kah cukup, kurang panjang saya cuma. Tak betul ibu menjawab loh. Silakan. Sebentar ibu ya selain. Ke siapapun tak boleh minta. Anak itu dia tahu tuh kalau dia punya kelebihan dikasihnya ibu tuh. Karena anak ibu tuh yang berumah tangga dia punya kewajiban ke istrinya, anaknya. Ya. Walaupun orang tua bisa saja mengambil harta anaknya. Karena harta anak itu harta dia. Cuman meminta itu tidak dipuji. Karena ibu kalau meminta, itu orang tuh menjadi terbebani nanti. Iya dikasih alhamdulillah. Kalau tidak ibu tahan. Itu namanya afifun muta'afif. Dia tidak akan meminta. Iya. Ibu berapa dikasih suami, belanjakan saja, atur saja. Dikasih tambah alhamdulillah. Tidak dikasih tambah, jangan mengambuk-ngambuk aja ibu. Wah, kami lah pensiun ke ibu. Kan? Kalau banyak tunjang alhamdulillah lah. Kalau pensiun ku alih. Aku minta tambah waktu panjang saya lah. Itu. Ya tak boleh. Ibu jangan meminta, dikasih alhamdulillah. Bob ibu kalau acuk memintanya gitu ibu. Sifat orang kalau banyak meminta ibu, orang malah mendakik je nyo. Itu surah sunatullah itu. Kalau banyak kandak, banyak minta ibu. Kalau ada cucu ibu tiup pai berkandak panjang saya, ibu bawa nya lah. Dah tahu ya? Nek, pai nek, ang banyak belanjang mah, itu tahu. Kok minta belanja panjang saya, itu jawab. Tapi kalau cucu ibu tak pernah memintanya loh, dipai bawakan kamarinya antuk tak pernah minta, tak teraga ibu buatnya ya. Pai lawak itu ibu. Bahkan ibu tanya angka beli apa, tak betul. Tapi kok dia minta panjang, maka minta panjang sana, betul. Apa bedanya kami ibu? Kamu hanya tu, ibu yang suka minta, aku malah kami pulang bagai. Di pintu baru nanya aja, Pak, aduh boleh cuma macamnya Pak. Memang itulah tu. Lah, mulai hari ke ibu je minta-minta je lah. Bara kami lagi terima. Ya. Ya cukup sajalah orang yang ada tu. Kecuali ibu tahu apa aku piti banyak. Banyak piti ibu nampak ibu piti banyak. Hanya ketik ibu nyaginya, elo saya selesai deh. Kau boleh pak elo saya leh. Telenga elo. Pas mandi kamar mandi kan kunci pintu di luar ambil dulu. Tapi harta suami harta istri. Bila ibu encilok mambi harta ibu tu mah, mambi paso namanya. Itu. Ndak ada loh. Kok banyak pitinya ha? Pinya itu tadi. Keketeknya ibunya. Elo saja leh. Asal telenganya elo. Kalau pensiun agak elo leh, tak dong ke elo leh. Gitu tu ibu, ya. Ya Ustaz. Ya silakan ibu. Ibu dia habis sebentar ibu ya habis beliau. Silakan. Yang mau saya tanyakan di sini Ustaz, kenapa
miskinan menjadi prioritas, padahal kalau dilihat kepada kebutuhan tentu orang fakir lebih butuh karena kondisinya cacat dan sakit. Sementara orang miskin, oh ya sudah, terima kasih. Iya. Begini Bu, semua orang fakir pasti masuk miskin, tapi tidak semua orang miskin fakir. Maka miskin lebih umum daripada fakir. Begitu miskin disebut, otomatis fakir ada di sana. Yang miskin saja dikasih, apalagi yang fakir, begitu bahasanya. Tapi kalau fakir disebut, miskin tidak masuk. Miskin tidak masuk. Karena semua yang fakir pasti miskin, tapi tidak semua yang miskin fakir. Itu rahasianya kenapa miskinan yang disebut tidak fakir. Begitu. Ibu yang di belakang tadi, Ibu, silakan. Habis itu baru Ibu balik ke depan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Menyimak apa yang telah Ustaz sampaikan, satu pertanyaan dari kami. Tadi mengenai piatu. Ada keluarga, karena keluarga, dia meninggalkan anak 3 orang, istrinya meninggal, ayahnya tidak bekerja dan tidak sakit, jadi tidak mampu untuk bekerja, katakanlah dia stroke. Anaknya masih SMP dan ada SD. Hidupnya susah, pasti. Ini keluarga. Sementara dekat rumah kita, tetangga kita juga hidupnya susah. Mana yang kita prioritaskan untuk membantu? Ya. Ini depan mata kita, yang keluarga jauh, katakanlah dia di Jakarta. Dan yang ini di depan rumah kita, hidupnya susah. Sementara keluarga kita ini juga hidupnya sangat susah. Iya, ada kasus begitu tuh. Ini keluarga kita, cuman jauh, susah hidupnya. Yang ini tetangga kita, susah juga, tapi tidak kerabat kita, tidak keluarga kita. Kalau dalam aturan itu agama, nanti Ibu baca di surah An-Nahl 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba. Kalau engkau memberi, utamakan yang memiliki hubungan kekerabatan. Walaupun tinggalnya jauh, tapi dia punya kekerabatan dengan kita, maka dia yang kita utamakan. Memberi itu ikan yang paling afdal kepada yang dekat dengan kita. Ibu punya anak yang sudah berumah tangga, hidupnya miskin. Ibu mau bersedekah ke anak itu. Ke anak itu karena ibu memang bersedekah ke anak bisa. Kenapa? Karena harta ibu bukan harta dia. Kalau anak tidak bisa bersedekah ke ayah ibunya, kenapa? Karena harta dia, harta ibu bapaknya. Bapak saya miskin, itu saya bersedekah. Tidak boleh itu. Kenapa? Harta saya dan saya pun milik bapak saya. Makanya tidak ada bersedekah ke orang tua. Kalau orang tua bersedekah ke anak, iya, karena harta bapak saya bukan harta saya. Saya sudah lepas dari tanggungan beliau. Harta beliau ya harta beliau, harta saya milik beliau. Itu makanya ada sahabat mengadu ke Nabi, ayahnya kalau datang ke rumah mengambil harta dia sesuka hati tanpa minta izin. Kata Nabi apa? Anta wa maluka li abika, jangankan hartamu, engkau pun milik bapakmu. Tuh begitu aturannya tuh. Jadi ibu kalau punya min tuo, tiok ke rumah nyambil kulkas, nyambil TV. Ya biasalah punya inyo nyambil tu apa boleh. Ya untung ni kulkas tu TV makok memang balik nyoba pulang tu. Lama pulang lang lain mengasih kuang aja. Malah peh bu tu mah. Untung ya, dia makanya ya miliknya. Ambo kok milik ayah, ambo milik apa ambo sampai mati. Milik mereka. Anta wa maluka li abika, begitu bahasanya. Kalau ibu milik suami sampai mati. Karena ibu sudah ada akad dulu. Kesepakatan ijab kabul nih. Saya serahkan anak saya, saya terima anak bapak, tak begitu? Berarti ibu lah milik kami. Kalau kami tidak milik ibu, karena kami tidak pernah diserahkan di ayah kami ke ibu. Pernah tidak suami ibu diserahkan di ayahnya ke ibu? Maka kami tidak milik ibu. Jadi ibu monopoli ke kami? Tidak boleh. Tak boleh ibu monopoli itu. Maka saya katakan tadi, adik saya kalau mati dia, anak dia tu anak saya. Urusan saya anak dia. Istri saya tidak boleh protes.
Yang penting hak dia saya penuhi. Ini kewajiban saya lagi. Ibu saya kewajiban juga, bapak kewajiban juga, saudara kewajiban juga. Tidak mudah jadi laki-laki itu, ibu. Ibu dapat warisan separuh untuk ibu, baiklah, poya-poya ibu. Kami dapat 2 kali ibu, tidak untuk kami itu mah. Untuk istri, untuk ibu, untuk bapak, untuk saudara. Tak ada untuk kami lah ibu. Kami kok menerima apa saya lalu saya. Di mana bahagia kami di laki-laki ibu? Jangan cari bantu kami ibu, kan selesai bantu ibu. Sila apa? Saya bantu kamu. Ibu kan masih rancak bantu rupa. Kami tak jadi lekor. Kan tak ada ni. Buka kapalo labi tangga rambut. Ibu ada rambut ibu tangga. Rambut kami tangga apa ibu diangik kepala kami ke ibu. Iya, sabalik kami fikir ibu, sabalik. Ayo. Ada badak ibu leh. Ya, perawatan untuk sabanta. Tuh, fikir tu. Maka kami kadang nak mau lalu tu duk mikir tu. Tu. Aman tak kecapek kami mati di ibu tu. Ya tu. Baban ko barik tu hari kami pikul tu. Ya tu. Tu alasannya tu. Ya tu. Makanya seorang suami itu ndak satu yang ditanggungnya, ndak ibu saja. Orang tuanya juga. Makanya saya katakan kalau mati saya, adik saya mati, anak dia sampai dewasa, itu saya jamin hidupnya. Berarti bertambahlah anak saya. Istri adik saya yang mati itu, dia menikahlah dengan laki-laki lain, bawa lah oleh suami yang baru, anaknya tinggal sama saya tuh. Kita bicara aturan agama seperti itu. Ya. Begitu tuh harusnya ibu. Terakhir ibu, mana tadi? Silakan ibu terakhir ya. Ini hampir jam 11:30. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengenai pernikahan saya ingin minta penjelasan ke Ustaz. Bagaimana hukumnya seorang janda yang menghidupi 4 orang anak yatim dengan tidak punya penghasilan apa-apa? Karena saya berdasarkan ini pada ulama mungkin bahwa anak yatim adalah tanggung jawab kaum muslim. Iya. Sementara untuk menghidupi mereka yang bersekolah itu memang harus minta bantuan, ya itu kepada keluarga atau kepada siapa yang mau berbagi lah. Terima kasih Ustaz jawabannya. Assalamualaikum. Sebenarnya ibu sudah sangat hebat. Karena ibu tidak punya kewajiban dengan anak ibu. Karena ibu tidak punya anak. Yang punya anak itu yang punya benih. Yang punya benih petani. Suami ibu. Ibu lahan. Lahan tidak punya milik. Bahkan lahan pun milik petani juga. Lahan milik petani, tanaman milik petani. Kalau petani mati, keluarga petani tanggung jawab membesarkan tanaman itu. Aturannya begitu. Sudah sangat baik ibu mau merawat anak ibu. Harusnya saudara suami ibu, kakeknya bapak suami ibu tuh, dia bertanya, bu atau di atau nak, anakku ketinggal jo kau atau ketinggal jo ambo? Biarlah jo ambo pak, dapat bara biaya per bulan, etong. Betu harusnya keluarga suami ibu tuh. Tak celik-celik jauh saya ibu lah. Ini bangku saya Ustaz. Ya, itu contoh kan kalau ke ibu itu contohnya. Ya dah. Karena memang banyak kita yang tak paham laki-laki begitu pak. Saya kalau mati adik saya semua laki-laki kumpul. Anaknya berapa orang? Kau ambil cik surang anaknya atau kau biaya bersama-sama, ketinggal jawab salah satu atau ketinggal jinduknya musyawarahkan. Yang penting anak tu ndak ada hidupnya terlunta-lunta, ada wali namanya tu. Ya. Hartanya pegang dulu sampai dia dewasa nanti serahkan ke dia. Begitu harusnya tu ibu. Ya, teman sekarang begitulah. Awak kalau lah mati pak, tak cari anak pula pak. Tinggal si induk kalau apa kadang. Dia tak ada bertanggung jawab. Nanti dosa besar tu pak ibu. Kalau memang dia tak punya wali, apaknya mati, keluarganya punah, maka tanggung jawab umat Islam lah. Gitu tu. Ya, tapi wali nomor 1 tu tanggungnya tu, tanggungan wali tu pak ibu. Begitu. Nah begitulah dulu Bapak Ibu ya. Ini yang paling penting nih, Ibu Bapak tolong desain ya keselamatan di padang masak. Ya caranya itu makanan ya.
Nah, bagaimana caranya? Tolong Bapak Ibu rencanakan. Yang paling simple itu di komplek ada garim, Ibu punya program setiap minggu saya yang tanggung jawab makan garim ini. Siapapun garimnya sampai saya meninggal dunia. Jagalah amal itu. Nanti setelah mati Ibu lihat sendiri hasilnya. Ya. Ya mati dulu. Begitu dulu Bapak Ibu yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita duduk dan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.